Kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Kalian bahwa tersangka yang terlibat kasus tersebut ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada presiden. Sebagai utusannya Ayah Eki meminta Bang Hotman menjadi kuasa hukumnya kuasa hukumnya Pak Rudiana. Namun dengan catatan harus meyakini bahwasannya si Peggy yang sekarang ditangkap adalah memang pelakunya. Saya tahu motornya apa, smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Aib itu ada dendam pribadi diduga ya terhadap beberapa pelaku ya terpidana ya. Betul. Karena apa, Kang? karena Ayah pernah digerebek Sama anak-anak gitu. anak-anak itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Journey. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. Kita hari ini mau ngontai lagi, yaitu ngobrol santai. Ya. Sedikit mengenai ngontai ya Kang. Kita mau sedikit lurusin dulu nih teman-teman, karena banyak banget yang salah apa namanya? Salah persepsi, Salah persepsi gitu loh, salah persepsi dari arti konten-konten kita. Karena kan kita sudah berkali-kali bilang juga di konten-konten kita sebelumnya. Cuma mungkin kita mungkin teman-teman nontonnya nggak sampai kelar. Jadinya karena kita waktu itu ngomongnya agak di tengah sih, emang nggak di opening gitu loh. Nah hari ini kita mau jelasin sedikit dulu ya sebelum kita mulai. Ngontai itu kan artinya ngobrol santai. Itu slogan yang kita buat. Ngobrol santai itu ya ngobrol santai ya. Ngobrol santai yang kebiasaan yang kita lakuin setelah kerja, malam-malam ngopi, ngobrolin apa aja yang lagi bisa dibahas, kita yang bahas, lagi bisa diobrolin gitu. Nah, berhubung banget pada saat kita mau mulai konten, pas banget itu kasus final lagi meledak-meledaknya. Jadi kalau orang bilang mungkin nyari panggung ya dengan bahan konten final segala macam, ya emang kebetulan pas kita mau mulai kasus final lagi rame. Jadi ya mau kita bahas karena emang lagi rame gitu kan, gitu loh. Dan kita emang pernah nyoba juga di konten-konten yang sebelumnya kan kita sempat bahas yang lain yang menurut kita juga cukup viral gitu. Cuman enggak apa ya bahasanya? Enggak heboh. Gitu loh. Mungkin penonton kita ini penasaran masalah Vina. Ya udah, akhirnya kita emang kebetulan kita berkomitmen juga pengen ngawal kasus Vina ini. Ya udah, kita terus aja kita bahas masalah kasus Vina ini sampai di mana clearnya gitu loh Kang ya. Iya betul. Oke teman-teman ya, jadi paham ya, ngontai itu ngobrol santai. Jadi kita emang kebanyakan isinya adalah reaction video orang, kita terus kita buat kesimpulan menurut kita sendiri gitu kan. Ya sah-sah saja kan sebenarnya. Gitu loh. Ya makanya kalau teman-teman punya info tambahan atau punya masukan atau punya apa, ya boleh bantu komentar di bawah. Oke. Hari ini gimana Kang kerjaan? Jangan kayak biasa, lancar aja. Apa sih kegiatannya Kang? Kegiatannya ngamen dari orang ke warung gitu kan. Door to door gitu. Sebar. Bu, mau saya ngamenin atau enggak, Bu? Oh enggak, saya kupingnya sering sakit. Oh enggak, gitu. Sambil nyebar selembaran. Surat WC. Badut sulap. Aduh. Itulah namanya juga kerjaan ya. Penting halal kok ya. Yang penting halal. Benar itu. Kesibukannya apa aja Kang? Boleh di-sharing nggak Kang? Biar teman-teman mungkin ada yang kepo mungkin gitu loh. Sebenarnya kita ini anak band. Bencong. Kita berdua anak band. Ngeband mana kok ya? Enggak bukan ngeband lah, jangan ngomong ngeband. Ngeband apa ya? Anak musik lah, biasanya emang anak musik kita tuh. Kita tuh anak musik. Tapi kita bagian dapurnya. Kalau dibicara performance atau ngebandnya ya kita seneng juga karena emang basicnya anak musik kan. Gitu. Nah pertanyaannya, Aka sebagai anak musik di bagian dapur. Ya yang kan? Ngiris bawang, kasih putih, cabe, blender gitu kan. Bikin sambal. Apa bagian yang tersulit dalam dapur
seorang musisi, dapur musik lah, dapur Dapur. rekaman ya. Dapur rekaman ya. Apa? Dapur rekaman itu yang paling sulit itu ngebangun chemistry-nya si lagu. Kita harus masuk dulu ke dalam lagunya nih mau diapain nih. Musiknya ini misalkan kita Britpop atau ngepang nih itu genrenya ya. Ini mau ke arah Amerika, musik tuh ada Amerika, ada Inggris genrenya kan kayak gitu. Kayak misalkan kayak ngepopang itu ke Amerika, ke Inggris Britisan kayak Coldplay kayak gitu. Nah, udah masuk ke situ kita cari hooknya yang gue bilang bangun chemistry si lagu itu. Ini lagu hooknya di mana ya? Kayak gitu. Oke. Berarti itu tingkat tersulitnya ya. Tingkat tersulitnya kayak gitu. Istilah kasarnya kelihatannya mudah tapi nggak semudah itu. Iya. Ya kan? Iya betul. Karena banyak orang yang bisa bikin lagu bagus, banyak orang yang bisa nyanyi lagu bagus, tapi yang tersulit adalah gimana caranya bisa ngenakin lagu. Ngenakin lagu. Entah cari cara dari produksi lagunya sendiri, Iya. dari aransemennya segala macam, atau dari sisi penyanyinya. Iya. Yang susah itu yang ngenakin ya gimana cara biar enak Iya. gitu kan. Itu yang sulit. Kalau bicara bagus, banyak lagu-lagu bagus, banyak penyanyi-penyanyi bagus, banyak. Banyak. Kita mah apa tuh? Jadi kalau bicara musik mah apa ya? Skill itu tidak membatasi karya. Bagus jelek itu tidak membatasi karya. Relatif. Relatif. Jadi misalkan gua ngelihat kalau anak band sekarang nih mau main gitarnya wah kayak gimana. Jadi nggak semua genre musik itu harus kayak begitu mainnya gitu. Oke. Jadi kita sadar keterbatasan kita nih. Wah, keterbatasan main gitar gua nih kayaknya cuma segitu doang. Dengan segitunya sebenarnya kita bisa memaksimalkan karya. Setuju. Iya. Setuju. Dalam artian kita jangan fokus pada istilah kasarnya jangan fokus pada ini ya, jangan fokus pada performance-nya ya. Iya, betul. Berarti kita yang intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin dari apa yang kita punya. Iya. Itu dulu kan. Betul. Apa yang kita punya, mentoknya di mana ya kita mentokin sampai habis Mentokin tuh. dulu, iya betul. Gitu maksudnya Kang ya. Iya, betul. Oke. Kang. Ini kita ngomong lagi serius nih. Iya. Wah, serius kayaknya nih. Serius Ngopi dulu, nih. bentar. Kalau serius gua harus ngopi dulu biar stereo. Ya, biar apa? Stereo. Biar stereo. Oh, tadi mono tuh. Tadi mono. Oh, tadi mono. Tadi mode mono. Oh, tadi mode mono. Soalnya kalau mixing tuh ada mode mono, ada mode stereo. Oh iya. Baik lagi dah. Aduh. Iya, sekarang serius. Serius nih Kang. Kenapa gue bilang serius? Karena ini gue mau bahas soal Vina lagi nih, kasus Vina. Oke. Kenapa gue bilang serius? Karena kan Peggy ini kan sudah mau masuk ke tahap pra peradilan, Oke, iya. Iya, betul. ya kan? Dalam artian kan istilah kasarnya polisi sama tim kuasa hukumnya Peggy ini akan beradu nih, Beradu. Iya. beradu bukti nih, Sama-sama merasa kuat. sama-sama Iya. merasa kuat nih kan, sama-sama kuat. merasa yang satu sisi pihak kepolisian merasa Peggy ini punya bukti kuat bahwasannya emang dia diduga sebagai tersangka. Pelaku ya, betul. Gitu kan, pelakunya gitu loh. Sedangkan di sisi kuasa hukum Peggy ya mereka meyakini Peggy ini bukan pelakunya dengan sama-sama mempunyai bukti-bukti nih. Ya. Nah disinilah hari ini yang mau kita obrolin Ya. Oke. gitu loh. Jadi pertanyaannya gimana cara kita harus bisa masukin gajah ke dalam kulkas? Dari Peggy. Ntar lu. Ini Peggy nih, dari musik Peggy. Kenapa tiba-tiba ke gajah jadinya nih? Gue bingung nih. Oke, kita bahas Peggy. Udah gue serius, udah ngopi udah. Hikmat banget kayak ngopi gue udah seruput kayaknya. Iya. Tiba-tiba udah stereo nih, udah mode stereo nih, Iya. tiba-tiba ke gajah jadinya. Soalnya gini, kalau gue pengennya tuh kita bahas yang serius tapi santai, Oke. karena jalan kaki ke ngontai. Ngontai. Ngobrol Ini santai. yang ngontai maksud gua. Jadi Jadi pas gue ngomong pas gue ngomong serius, aku langsung mode stereo, beneran Iya. stereo banget itu. udah Dolby ya. Udah Dolby Surround gitu dasarnya. Gimana Kang tanggapan Akang mengenai kasus ini Kang? Kasus Vina. Kasus Vina ini. Kita lihat kan sekarang ini lagi beradu kekuatan antara pihak Peggy sama pihak polisian. Beradu bukti Khususnya lah ya. Polda Jabar ya. Polda Jabar tuh punya bukti kuat terkait kasus Peggy. Si Peggy, pihak pengacara Peggy pun punya bukti kuat kalau Peggy bukan pelakunya gitu. Oke. Jadi kalau kata gua ya, menurut gua kasus ini tuh harus dikaji lagi dari awal banget. Emang itu.
Emang harus diruntutin dari awal lagi. tuntutan dari awal lagi. Dari awal mana nih? Dari kasus Peggy ditangkap atau dari benar dari tahun 2016 itu? 2016. Dari 2016. Oke. Contohnya periksa kembali saksi-saksi yang menurut gue membingungkan sih, bingung banget kayak si Aep, anak Pak RT, terus siapa lagi? Anak Pak RT berarti Makasih. Mel, iya. Anaknya Pak RT juga. Soalnya ada beberapa saksi emang yang menguatkan kalau Peggy itu di situ gitu. Dan dia pelakunya gitu. Oke. Padahal menurut pengakuan dari terpidana yang sudah masuk saja tidak mengenal si Peggy Iya, kan? itu banyak kerancuan. Kecuali si Rivaldi katanya. Hanya dia katanya mengenal. Iya. Info sih seperti itu sih. Kalau update dari Poldanya sebenarnya dia kuat kekeh. Jadi dari awal dia kekeh dengan penyidikan dari 2016. Itu yang jadi bahan bukti kuat tuh. Dari pengambilan barang bukti motor sampai foto yang difoto sama tim penyidik, terus ditunjukin sama saksi, betul gak ini orangnya nih? Iya betul. Nah itu yang memperkuat Polda itu. Oke. Padahal yang seperti kita tahu kan, Aep banyak kejanggalannya. Iya. Kan kalau kita telaah lagi nih, saksi yang menguatkan itu bahwa itu fotonya foto Aep kan sebenarnya, foto si Peggy kan Aep sebenarnya. Iya gak sih? Kalau kita runut lagi permasalahannya, polisi kuat dengan dugaan bahwa itu foto Aep dan foto Peggy yang ditunjukin itu kan pas itu Aep yang ditanya itu. Ini bener kan orangnya nih? Dan Aep membenarkan, iya itu orangnya Pak. Soalnya polisinya bilang si saksi ini tidak mengenali namanya tapi tahu wajahnya si pelaku. Oke. Nah itu. Menurut saksian si Aep kan? Aep melihat katanya dengan jarak 100 meter. Bisa melihat jelas kondisi seperti itu. Dan yang menguatkannya, yang menguatkannya lagi polisi itu, soalnya posisi Aep tuh strategis banget. Tempat kerjanya Aep tuh sama tempat kejadian sangat dekat gitu. Posisi si Aep sama tempat kejadian. Iya. Oke. Itu yang menguatkan sih sebenarnya. Saksi yang paling menguatkan dia itu. Iya. Kalau emang dia benar saksi mahkota ya harusnya dia muncul lah. Iya. Sayangnya nggak muncul di pengadilan. Sayangnya tidak muncul di pengadilan. Bahkan sampai sekarang pun nggak tahu kemana. Sejak terakhir diwawancara sama Kang Deddy kalau nggak salah tuh. Iya. Sampai sekarang nggak pernah nongol kan. Masa saksi mahkota mesti menghilang. Iya. Sangat disayangkan ya. Dan mesti diberikan memo untuk tidak hadir di pengadilan gitu kan, hanya berdasarkan memo doang, titipan memo. Itu yang janggal. Dengan jarak 100 meter juga menurut gua pandangan mata seseorang kan pasti ada batasnya kan. Itu pernah kita bahas juga di video-video kita sebelumnya tuh. Pandangan mata tuh orang itu kan terbatas, apalagi kan malam ya. Iya. Bener nggak? Betul. Kecuali mata kita tuh ada teleskopnya, pindah mode teleskop, ngezoom gitu loh biasanya. Teleskop. Ya kayak HP mungkin gitu kan, ya ada kamera telenya gitu, bisa tiba bisa ngezoom, langsung di capture gitu ya. Gitu. Ya agak janggal sih menurut gua. Maksud gua gini, kalau emang ada saksi-saksi yang menurut kita ini janggal, menurut teman-teman ini janggal semua, ya secara logikanya kan harusnya Diperiksa, ditinjau ulang gitu kan, atau minimal dia memberikan kesaksian lagi lah yang memang seharusnya gitu loh di pengadilan gitu kan, bukan berdasarkan memo doang. Itu sih menurut gua agak aneh sih. Bahkan tetangganya si Aep sendiri sudah memberikan kesaksian kan. Iya. Mengenai kesehariannya si Aep sampai akhirnya diduga Aep itu ada dendam pribadi. Diduga. Ya. Terhadap beberapa pelaku. Ya terpidana ya. Gitu. Karena apa, Kang? Karena Aep pernah digerebek sama anak-anak. Anak-anak itu. Tapi kan bukan bersama dengan Peggy kan? Iya. Jadi gue nggak ngerti motifnya apa sih. Agak membanggongkan sebetulnya kasus ini tuh. Menurut pengakuan ibunya Peggy, pada saat penggerbekan itu kan polisi datang secara tiba-tiba, terus mencari si Peggy, tapi dengan kata-kata yang
membingungkan menurut Ibu Peggy saat itu. Iya ya. Karena kan pertama Ibu Peggy kan nggak tahu apa-apa ya. Iya, Kedua tiba-tiba langsung datang begitu. Ada yang ngomong katanya si Peggy terlibat pembunuhan. Ada yang bilang katanya mau nagih utang dia belum dibayar segala macem gitu. Terus ada yang bilang nyawa dibayar nyawa gitu ya. Nah, nyawa dibayar nyawa gitu loh. Itu agak membingungkan gitu. Iya. Tambah lagi pada saat motornya si Peggy ini dibawa katanya karena ada kemungkinan itu jadi barang bukti. Terus ada motor adiknya Ibu Peggy ya, kalau nggak Omnya salah Peggy, ya, betul. Omnya Peggy pun ikut dibawa juga. Padahal tidak ada sangkut pautnya, dan katanya pada saat yang melakukan penggerbekan itu mengaku bahwa motor itu hanya dipakai untuk step motornya si Peggy. Karena saat Iya. itu motornya si Peggy rusak katanya. Buat ngetut lah tuh motor gitu kan. Terus Iya. akhirnya habis di stut atau di step motor pun ikut diangkut. Iya betul. Ya, itu pengakuan dari ibunya Peggy ya. Iya. Karena sampai saat ini katanya motornya belum dikembalikan katanya. Gitu. Terus motifnya apa? Iya ya. Kan itu yang menurut gua agak janggal sih di situ sih, Kang. Jadi gini, menurut Polda Jabar, jadi sebelum jatuh pada Peggy ini nih, sebenarnya udah ada penyelidikan Peggy yang lain, lebih dari 17 Peggy lah sebenarnya. Oke. Cuman atas dasar kesaksian si Aep dengan Peggy yang identik kayak gini, dia tuh pakai motor smash warna pink. Nah, dicarilah yang Ada kemiripan di situ. kemiripan di situ gitu. Sebelum si Peggy ini ditangkap. Sebelum Peggy ini ditangkap. Sebelum dilakukan penggerbekan berarti. Gitu kan? Iya. Oke. Akhirnya yang identik sama kesaksian Aib tuh Peggy Setiawan. Setiawan. Si kuli bangunan itu. Iya. Oke. Pertanyaannya gini. Lagi-lagi kan ini kan menurut kesaksian si Aib nih. Lagi-lagi gitu Iya, kan. iya. Seharusnya si Aib ini harus benar-benar harus muncul sih. Harusnya ya. Harusnya muncul karena dia saksi mahkotanya. Kenapa saksi mahkotanya tidak ada kan gitu loh. Harusnya dihadirkan. Tapi nanti di pra peradilan kayaknya di nongol Aib nih. Bakal diadain sama polisi. Ya. Dari pihak polisi. Mudah-mudahan Aibnya tidak diarahkan lagi. Iya. Gitu loh. Kenapa? Karena sebetulnya saksi yang melemahkan kan sudah banyak ya. Ketimbang saksi yang menguatkan si Peggy pelakunya. Iya. Tapi akhirnya kan ujung-ujungnya terkesannya seperti Peggy ini jadi target utama. Ya. Target yang emang harus Jadikan tersangka. Iya, seolah-olah kayak emang dipaksakan harus si Peggy ini jadi tersangka. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat dari polanya. Kedua, maksudnya pola penyidikannya ya agak aneh gitu menurut gua, agak janggal. Terus yang kedua, Iya. pengakuan dari si Bang Hotman Iya. yang emang pernah dia mengakui bahwasannya dia pernah didatangi sama seseorang yang mengaku utusannya Ayah Eki. Iya. Itu pernah kita bahas juga tuh. Iya, mau kita bahas. Ya kan? Mengaku sebagai utusannya Ayah Eki, meminta Bang Hotman menjadi kuasa hukumnya kuasa hukumnya Pak Rudiana. Iya. Namun dengan catatan harus meyakini bahwasannya si Peggy yang sekarang ditangkap adalah memang pelakunya. Iya. Atas dasar apa si Bang Hotman harus mengiyakan atau harus meyakini? Hanya berdasarkan keyakinan. Iya. Apakah hukum bisa dijalankan hanya dengan penuh dengan keyakinan? Karena harus ada pembuktian dulu. Iya, karena laporan Peggy ini kan Ayah Eki yang ngelaporin. Nah, apalagi Ayah Eki. Iya. Berarti kan logikanya Ayah Eki yang lebih tahu gitu Iya. kan. Terus kenapa harus Ayah Eki punya keyakinan seperti itu? Kalau emang Peggy pelakunya, ya kalau emang dia mau jadi Bang Hotman jadi kuasa hukum, ya harusnya ya udah Bang Hotman cukup jadi kuasa hukum. Bang Hotman yang mencoba mencari celah hukum ini. Iya.
memberatkan si Pak Rudiana atau tidak kan gitu kan? Apa emang benar si Peggy Setiawan ini pelakunya apa bukan? Iya. Tapi maksudnya bukan dengan arti ada istilahnya tuh titipan. Udah Iya. titipan nih kasarnya Iya, modalnya. Gitu loh. Karena pada saat sidang dulu aja tahun 2016 hakim aja memutuskan berdasarkan keyakinan dia bukan berdasarkan bukti loh. Iya betul. Pengacara-pengacara dari kuasa hukumnya terpidana sudah mengatakan tuh janggal, termasuk Bu Titin. Iya. Dan yang sangat menguatkan lagi karena tersangka yang sekarang ini sudah mengajukan gerasi ya. Sudah mengajukan gerasi. Nah, ini penting nih Iya. menurut gua kan. Ini pandangan gue ya, pandangan gua. Mereka adalah kalangan, mohon maaf, kalangan orang menengah ke bawah. Iya. Iya kan? Keluarganya mungkin orang menengah ke bawah juga. Gitu loh. Karena gue baca pola dulu Kang. Iya. Zakat tatal itu juga dikeluarkan melalui gerasi. Gerasi adalah bentuk pengampunan kita kepada presiden. Berdasarkan pengakuan kita kalau emang kita benar-benar melakukan kesalahan itu. Iya. Memohon pengampunan kan. Berarti mengakui kita melakukan itu gitu kan. Pihak keluarga zakat tatal saja tidak tahu kalau si zakat tatal itu keluar dengan syarat gerasi. Iya. Dan dia tidak tahu maknanya gerasi itu apa. Iya betul. Dan gue memaklumi karena gini loh Kang. Andaikan nih, mohon maaf ya, andaikan aja nih, Akang mamanya salah tangkap nih, gitu kan, salah tangkap, Akang tidak merasa melakukan hal apa yang dituduhkan, Akang digebukin, mamanya dipukul, disiksa mamanya, umpamanya gitu loh, terus dipaksakan mengakui apa yang Akang tidak lakukan, terus divonisnya lama umpamanya. Kita nggak usah bicara hukuman mati ya, nggak usah bicara seumur hidup deh. Iya. Vonis 20 tahun aja deh umpamanya. Iya. Berat tuh. Ya kan? Akan benar-benar orang yang menengah ke bawah, yang boro-boro ngerti hukum. Gitu loh. Ya kan? Nyatonya cuman jadi kaum berbahan doang istilah kasarnya, mana ngerti hukum. Ya kan? Nah, terus Akang diiming-imingin nih. Lu mau keluar nggak? Kalau mau keluar nanti gua atur nih. Biar lu keluar umpamanya. Nanti gerasi lah segala macem. Meskipun disebut gerasi, Akang pun mungkin saat itu nggak mencoba mencari tahu gerasi itu apa, karena tujuan Akang goalsnya adalah gimana cara gue bisa keluar. Iya betul. Gue udah terjun masuk nih. Pokoknya apapun caranya ikut aja, yang penting keluar gitu. Ya, pasrah udah. Iya. Yang penting bisa keluar udah syukur. Udah nggak peduli sama pelakunya, bodo amat deh, yang penting gua keluar gitu ya. Nah, itu menurut gua bisa jadi apa yang mereka lakukan itu, para terpidana itu yang katanya sudah dilakukan gerasi namun ditolak, maybe kondisinya seperti itu. Mereka pun nggak ngerti, intinya mereka juga pengen keluar mungkin. Iya benar. Atau bisa jadi dengan logika terbaliknya, polisi emang sudah secara diam-diam mungkin ya melakukan gerasi secara diam-diam karena mereka sudah memperhitungkan ini bakal ditolak. Iya, udah pasti kan ditolak hasilnya. Umpamanya gitu ditolak kan. Maksudnya mereka udah memprediksi udah prediksi ini bakal ditolak nih. Iya, walaupun dia ngajukan gerasi pasti ditolak. Nah, pasti ditolak kan, tapi sengaja dilempar dulu. Iya. Betul. Biar bahwa mereka ada pengakuan seolah-olah mereka itu bersalah. Situ ya. Sekarang Akang kayak tadi contohnya, Akang masuk nih terus Akang tiba-tiba sampai sama orang oleh oknum lah. Mau keluar nggak? Tanda tangan. Gue usahain keluar. Wah, bisa, saya usahakan. Tanda tangan nggak lu? Tanda tangan lah. Tanda tangan kan? Karena goalsnya keluar. Iya. Lu nggak ngerti dengan prosedur itu, boro-boro ngerti. Iya betul. Gitu menurut gua sih pikiran bodohnya tuh seperti itu. Pikiran bodohnya gua gitu loh. Iya. Mungkin mereka nggak ngerti sebetulnya apa yang mereka jalanin, apa yang mereka lakukan. Mereka ditangkap juga tanpa dasar menurut pengakuan mereka. Iya. Oh gitu loh. Mereka tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba disuruh ngakui segala macam, mereka aja bingung. Iya. Dan gue dengar hasil visum itu kan dilakukan setelah Vina ini dimakamkan kan. Oke. Jadi sebelum kasus ini viral kan, kasusnya ini berangkat dari kecelakaan lalu lintas ya.
Kecelakaan lalu lintas, terus si Vina ini dibawa oleh Oh, awalnya diyakini sebagai kecelakaan lalu lintas ya? kecelakaan lalu lintas. Awalnya ya? Iya, betul. Oke. Jadi pas kecelakaan itu ditemuin sama bapak apa Suroto ya. Oke. Suroto terus dihubungi polisi, akhirnya polisi itu bawa ke rumah sakit. Dalam kondisi masih hidup saat itu Vina. Terus pas dibawa rumah sakit diupaya dengan cara rumah sakit, akhirnya meninggal di rumah sakit. Akhirnya dinyatakan oleh polisi itu kecelakaan lalu lintas Pada saat itu. pada saat itu. Oke. Akhirnya beberapa hari kemudian kan dimakamkan kan. Setelah dimakamkan mungkin pihak keluarga atau pihak dari Bapak Eki sendiri mungkin ngerasa ini ada yang janggal gitu. Oke. Akhirnya diambil lah visum. Oke. Dan di visum itu ternyata parah banget katanya, ada sampai luka tusuk, atap kepala itu pecah, rahang patah, rahang atas bawah patah gitu. Setelah diusut ternyata dari tempat kejadian perkara diragukannya karena kepalanya pecah tapi helmnya nggak apa-apa gitu. Oke. Itu yang akhirnya diusut lagi, dikembangkan sama penyidik, akhirnya tertangkaplah pelaku-pelaku yang 7 orang itu, 8 orang. Dianggapnya bukan kecelakaan murni. Iya. Dianggap kecelakaan yang dibuat-buat, seolah-olah itu terjadi kecelakaan. Iya, terus dilakukan penyidikan sama polisi. Penyidikan polisi di hasil penyidikannya diajukan ke kejaksaan dan diteliti oleh kejaksaan, dan menurut kejaksaan ini udah komplit gitu. Akhirnya dengan keyakinan pengadilan, hakim menyatakan 8 orang ini bersalah gitu, dan 3 DPO gitu. 5 katanya malah. 5 akhirnya kan jadi 3 tuh. Jadi 3 terus jadi 1. Nah yang 2 ini, yang kan akhirnya kan Peggy doang nih. Yang 2 ini sempat diselidiki, ternyata nggak cukup bukti untuk dijadikan DPO gitu. Akhirnya cuman Peggy sekarang diberatkan nih gitu. Makanya polisi ngebuka hotline tuh supaya kalau ada bukti terkait 2 DPO ini bersalah, itu polisi sekarang buka hotline gitu. Khusus DPO doang apa khusus mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan? Mengenai fakta semua, berita, informasi Semua. Hotline. Iya. Telepon. Kata nggak dicuekin gimana telepon? Iya juga sih ya. Orang yang datang aja kan kadang dicuekin gimana yang? Gue pernah juga lapor polisi lalu dicuekin juga. Nggak ada kabarnya nih, udahlah. Nah itu oknum ya. Oknum. Nggak semuanya begitu. Iya. Terus gini Kang, oke kita bahas masalah visum. Iya. Menurut informasi yang kita dapat, yang gue dapat juga nih, hasil visum itu tidak pernah diberikan pada saat sidang. Katanya begitu. Oh gitu. Contohnya gini, tadi kan kata Akang ada retak kepala, tulang belakang, retak kepala di tulang belakang. terus rekak rahang. Rahang. Segitu dramatisnya kan. Iya. Terus ada apa? Ada itu nggak? Luka sayatan. Luka sayatan, tusukan segala macam. Faktanya katanya pada saat di persidangan baju dari si Vina maupun si Eki itu tidak terdapat robekan. Iya. Kalau fisik mereka tidak tahu karena tidak dihadirkan kan. Fisiknya kan nggak mungkin itu fisiknya, mohon maaf, jasadnya Vina atau Eki ditampilkan di persidangan nggak mungkin. Paling kan hanya hasil dari visumnya aja tuh, hasil forensik nih. Tapi datanya sendiri tidak ada. Dan bajunya tidak bolong. Terus gimana caranya orang bisa nusuk? Emang dipengkik dulu baju gitu baru tusuk kan nggak begitu kan kayaknya. Iya. Ya Nggak kan? mungkin lah. Pasti ada robekan juga ya kalau itu ya. Iya, masa Iya, sengaja banget dibuka baju set gitu biar datanya dari depan luar. Enggak masuk akal sih. Menurut gua, kalau emang ada luka tusukan atau luka gimana kalau bajunya tidak sobek. Menurut gua. Soalnya kalau kita Nah, sorry gua potong Iya, Kang. oke. Kalau menurut pengakuan Pak Suroto, jasadnya si Eki sama si Vena itu katanya kan darahnya tersebut tidak berceceran di mana-mana. Hanya ada persis di bawah tubuh mereka. Iya. Jadi mereka kalau begini ya mungkin di bawahnya doang. Iya, Kalau bukan mungkin dari di kepalanya bawahnya dia. doang gitu kan. Jadi tidak ada darah berceceran di mana-mana tuh. Logikanya kalau menurut Pak Suroto, kalau emang habis digebukin atau diperkaos atau dibully dulu di satu tempat terus dipindahkan ke situ lagi,
logikanya kan itu kan darah berceceran, Iya pastilah. jangan dibawa gitu kan, dibopong gitu, pasti kan darah netes tuh misalnya. Nah ini kan katanya Pak Suroto tidak, Iya. katanya Iya, gitu. betul. Akhirnya kan jadi kalau menurut gua akhirnya menjadi bisa jadi novum baru Iya. menurut kesaksian Pak Suroto ya gitu loh. Kenapa ya? Karena kalau emang benar-benar terjadi seperti di dalam BAP yang dipukul dulu di ini segala macam di belakang Lemparin. SMP 11 ya, Iya. di belakang showroom itu dilemparin, dikejar segala macam, berarti kan otomatis harusnya nggak darah itu nggak di situ doang Iyalah. Iya betul. gitu kan. Bahkan katanya kan sendiri kan pala pecah tapi helmnya masih aman. Menurut pengakuan dari kakaknya Vina sendiri mengatakan handphonenya nggak kenapa-napa juga, Vina nggak pecah, nggak retak katanya, Iya. masih mulus. Kalau emang benar-benar kecelakaan segitu hebatnya, ya harusnya udah berantakan mungkin. Iyalah. Gitu. Gimana Kang? Bingung nggak? Bingung sih. Soalnya gini, bener kalau kita ikutin lagi dari konferensi persnya penangkapan Peggy kan di situ dijelasin kalau si Peggy ini ngebawa si korban ke flyover gitu. Berarti bener kata kok pasti kalau dengan motor dibawa si korban ini dengan udah berdarah ya, pasti banyak darah berceceran gitu. Ya, logikanya seperti itu. Iya, betul, Itu betul. menurut pengakuan dari kuasa hukumnya Peggy. Si Aib sendiri tuh dia ngelihatnya katanya pas ketika dia mau beli rokok gitu. Ternyata di depan tempat dia kerja itu emang nggak ada warung. Rokok. Iya. Nah itu salah satu yang udah menurut gue udah janggal. Dari si Aib tuh udah janggal sekali. Iya. Karena apa yang diceritakan sama dia tidak sesuai fakta lapangan. Iya. Pada saat ada orang-orang yang mencoba menelusuri Iya. kebenarannya gitu loh. Harusnya kan dia kalau emang benar dia mau bersaksi ya harusnya sekalian aja dia bersaksi, diajak aja langsung, lu beli rokok di mana? Warungnya di mana, coba tunjuk. Iya. Kalaupun tuh warung udah nggak ada pun umpamanya udah tutup atau udah nggak ada, udah diganti dagangan lain atau emang udah nggak ada lah. Iya. Minimal kan pasti ada warga setempat yang emang orang sana tahu. Iya betul. Bahkan emang tuh dulu ada warung gitu loh. Di mana posisi dia melihat? Kan itu. Kalau dari pihaknya si Hotman itu diminta diteliti lagi dari kesaksian Aep sama si Dede itu, minta diselidiki lagi. Terus karena nggak ada tindakan, akhirnya pihak Hotman tuh minta tim mencari fakta. Oke. Karena alasannya dia nggak menemukan ketransparan, nggak ada transparan dari Polda itu dalam Polda. menangani proses itu gitu. Jadi kurang transparan. Dalam menangani kasus ini lah Iya, ya, banyak itu. yang terlalu ditutup-tutupi lah Iya, ya. betul. Bahkan sampai Ayah Eki aja sampai sekarang katanya diperiksa Propam belum ada kabar beritanya. Belum ada kabar beritanya, entah dia dikena sanksi kah atau diberikan arahan baru atau gini, mungkin dapat prestasi karena udah mengungkap kasus ini. Kan kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu dari situ. Hebat sekali. Anaknya jadikan bahan politik ya. Enggak, kalau ya kita kan nggak tahu misalkan dia diperiksa propam, hasilnya apa gitu kan? Entah saksi karena ketidakprofesionalan dalam mengusut kasus ini, terus entah dia dapat sanksi atau gimana, kita nggak tahu kan? Atau disekolahin lagi buat supaya Iya. itu kan? Terus Dari awal aja sebetulnya orang awam juga sudah tahu, Kang. Iya. Sebetulnya ya. Dari awal pada saat kasus ini mencuat kembali, pada saat Ayah Eki saja tidak berani berbicara apapun di media, ya. itu aja sudah janggal sebenarnya, karena dia sebagai orang tuanya. Sudah janggal sekali kalau menurut gue. Jadi udah nggak ada yang perlu diragukan sebenarnya ya, sebenarnya. Cuman berdasarkan dari tanggapan dari kuasa hukumnya Peggy maupun kuasa hukum yang terpidana dan yang lain-lainnya lah, Iya. emang targetnya cuma si Peggy. Jadi menurut gua Kang ya, Iya. dengan berat hati gue harus mengatakan ini sebetulnya, Iya. Peggy sulit untuk dibebaskan Sulit. menurut gua. Gitu loh. Karena pada saat peradilan nanti menurut gue pribadi sih akan ada
akan ada skenario buatan lagi. Menurut gua tuh ya emang disiapkan karena segitu yakinnya mereka untuk melawan kuasa hukumnya Peggy. Iya. Gitu loh. Bukan mau berat sebelah seolah-olah gue tidak percaya dengan kinerja kepolisian, bukan gitu loh. Cuman oknum-oknum ini Iya. yang tidak ada transparannya, yang menurut gue janggal banget. Bahkan sekelas orang awam saja sudah bisa melihat itu janggal. Jadi kan itu benar-benar kelihatan konyol kan menurut Iya. gue, Kang. Iya sih. Benar nggak? Masyarakat luas aja sudah menganggap itu janggal, berarti ya emang yang dilakukan itu emang benar-benar kelihatan banget janggalnya. Sebenarnya kalau dari awal dilakuin dengan benar mungkin nggak akan pakai gini ya. Kayak misalkan contohnya waktu pengambilan barang bukti dari rumahnya Peggy, polisi cukup ngejelasin kita dari kepolisian, Peggy dalam kasus ini terduga bersalah dan kita butuh bukti-bukti. Mau nggak mau kita ambil motor ini dan apa atau apa barang bukti untuk jadikan barang bukti kayak gitu kan. Sekarang gini, Kang. Sorry gue potong lagi. Iya. Sorry gue potong lagi. Sorry banget. Iya. Gue gak gergetan soalnya. Gue takut lupa. Iya. Mengenai lu bilang penggerbekan lagi nih. Ini gue Iya. baru inget nih. Ini janggal nih kan menurut gue. Coba kita bedah bareng-bareng. Kalau emang pada saat itu si Peggy itu emang benar-benar dinyatakan bersalah. Salah. Oke. Kepolisian gak akan hanya saat itu datang hanya untuk mengambil motornya. Kenapa nggak langsung aja si Peggy dijemput? Iya. Cuma pada saat itu kan Peggy nggak ada di rumah. Betul, tidak ada di rumah. Tapi kan masih satu kawasan di Polda Jabar, dia masih di Bandung loh. Iya. Posisinya. Kan tinggal koordinasi saja. Iya. Bahkan kan kata ibunya si Peggy pada saat itu Peggy itu masih aktif komunikasi. Ada orang tuanya Eki juga di saat itu. Ada bapaknya kan di situ, lagi sama bapaknya kan. Ada adiknya, ada si Peggy, ada Peggy juga di situ. Iya. Ya kenapa nggak langsung aja? Maksud gua, kenapa mesti dibiarkan berkeliaran? Kan Facebook dia juga saat itu masih aktif. Iya juga sih. Masih aktif kan Facebook dia itu masih aktif loh. Makanya pada saat penggerbekan aja si Peggy Setiawan masih sempat update status. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan padaku? Nah. Aku tidak tahu apa-apa, bla bla bla. Berarti kan masih ada orangnya. Oke, dijawab nih Koya. Jadi setelah penggerebekan itu yang kita bilang penggerebekan tuh kan diambil barang-barang bukti nih. Oke. Motor sama tim penyidik tuh moto yang ada di dinding foto Peggy pada saat itu. Oke, foto-foto keluarga lah ya. Foto keluarga Oke, ya. Jadi oke. alat bukti itu dikasihkan kepada saksi. Maksudnya dikasih lihat kepada saksi. Ini gak motornya gitu. Motornya ini, orangnya ini bukan. Dan saksi bilang iya itu orangnya dan itu motornya gitu. Oke. Baru diproses kayak gitu. Nah pas proses ke Bandung karena namanya berubah, bukan Peggy, Robby. Itu sih sebenarnya kata Iya. polisi. Hanya masalah perkara si Peggy ganti nama nggak mungkin polisi nggak bisa nemukan kan? Iya. Polisi kan nyari nggak cuma berdasarkan nama. Bener nggak? Teroris aja juga ketangkap semua. Iya, yang namanya malah identitasnya udah ganti semua. Malah udah ganti semua, malah nggak ada identitasnya pun. Iya benar. Kan nggak masuk akal. Iya. Maksud gua tuh udah nggak masuk akal. Kalau emang pada saat itu si Peggy itu emang dinyatakan pelakunya, ya saat itu juga ditangkap lah. Iya. Nggak susah kok. Jadi nggak usah beralibi. Menurut gua tuh alibi lagi sih. Oh, Peggy ini menyebutkan nama segala macam. Itu juga dijelasin sama bapaknya Eki ya. Bapaknya Peggy ya. Gimana? Peggy tidak pernah mengganti nama, tidak pernah merubah identitas. Iya, KTP-nya tetap satu. Gitu loh. Bapaknya si Peggy mengganti nama menjadi Robby. bukan Apa? Asapruddin nggak salah. Asapruddin kan namanya Udin doang tuh nggak salah. Diganti nama jadi nama adik atau nama kakaknya itu. Iya. Jadi Asapruddin. Itu di tahun 2008 2009. Karena untuk kawin lagi. Intinya kan begitu. Oh gitu. Dan digantinya tahun 2008 2009. Gitu loh. Si Peggy tidak pernah mengganti nama, maksudnya dia tidak pernah menggandakan identitas. Iya. Apa buat EKTP lagi kah? Apa rubah nama dia seperti bapaknya? Enggak ada. Iya. Karena bapak sendiri aja gantinya tahun 2008 2009. Berarti waktu itu Peggy belum punya KTP ya? Boro-boro punya KTP. Itu anak masih sekolah, masih maybe SMP.
SD kelas 6 atau SMP itu. Berarti belum punya identitas KTP. Dan dia tahun ya, 97 juga kan lahirnya. Iya. 97 itu berarti kurang lebih umurnya baru berapa tahun? 2008 2009 ya, berarti benar 11 12 lah. Iya. Kurang lebih. Masih jauh banget, Kang. Iya. Gitu. Jadi Peggy itu tidak pernah mengganti identitas. Menurut pengakuan dari ayahnya Eki, ayahnya Peggy. Kenapa sih dipanggil Robi? Karena pada saat tahun 2016 si Peggy itu kerja di Bandung, dikontrakin di sebelah rumah bapaknya nih, ya sama bini mudanya nih, gitu loh. Bini mudanya nanya itu siapa? Kan Peggy berdua tuh sama adiknya tuh, kata bapaknya ponakannya. Iya. Namanya siapa? Peggy sama si Robi. Bapaknya nyebut sebutan namanya Peggy sama si Robi. Iya. Cuman sama bini mudanya Miss. Dikiranya Robi sama si Obi. Ya udah terus-terusan dipanggil Robi sama Obi. Nah, bapaknya nggak mau klarifikasi lagi. Mungkin pemikiran bapaknya ya penting tuh nih bini gua nggak tahu tuh anak gua. Mungkin gitu loh. Yang udah terserah namanya apalah gitu kan. Gitu loh. Itu sih Kang. Kalau menurut gua orang bilang si Peggy menyamar jadi kuli bangunan selama 8 tahun di Bandung. Bla 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 segala macem. Kayaknya menurut gue nangkap orang tuh nggak susah loh bagi kepolisian tuh. Iyalah. Apalagi kan si Peggy masih aktif. Terus Facebooknya Peggy Setiawan masih aktif loh, namanya sesuai dengan nama dia masih Peggy Setiawan. Gitu aja Kang logikanya. Iya, betul. Ya nggak kabur lah ya. Ya nggak kabur lah, orang masih pada saat penggerbekan aja dia masih sempat update status kan. Soalnya dia masa ini cobaan apa lagi nih, dia tidak melakukan apa-apa kok dia dituduh, difitnah. Itu masih update dengan nama akun dia masih Peggy Setiawan. Iya. Dia terus itu pertama, kedua baik lagi ke tadi yang gue bilang Kang, kalau emang pada saat itu dinyatakan nama si kepolisian Peggy itu ala DPO, barang bukti sudah disita, rumah sudah ditemukan, ya orang setelah diangkut lah. Gitu loh. Kan emaknya sendiri juga ngaku waktu ditanya Peggy-nya mana, kerja kan di Bandung katanya. Ya udah jelas. mau apalagi maksudnya gitu loh. Tinggal Itu minta alamat di Bandungnya di mana gitu kan. Iya. Nggak mungkin nggak komunikasi. Tinggal kontak kan. Kan masih Polda Jabar. Iya. Itu loh Kang. Itu yang udah menurut gue udah nggak make sense sih sebetulnya. Cuman balik lagi ke tadi yang gue bilang Kang, dengan berat hati gue harus mengatakan sepertinya Peggy berat untuk bisa dibebaskan. Menurut gue berat ya gue. Berat. Karena targetnya mereka adalah emang Peggy ini harus masuk. Targetnya mereka. Jadi apapun diupayakan. Gimana caranya biar Peggy ini sah menjadi tersangka. Kasus close. Mereka pengennya close selesai. Gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang Peggy ini dinyatakan bersalah nantinya di pra peradilan, kita pasti bingung juga ya. Keadilan tuh di mana gitu maksudnya? Iya. Jadi menurut kepolisian dia udah memberikan hak yang sama dengan apa sih dari pihak yang dirugikan kayak korban ya, pihak korban sama pihak Peggy. Jadi Peggy itu boleh silakanlah ngajuin pra peradilan, kami juga siap untuk ini membantah itu. Iya. Gitu. Maksudnya pihak kepolisian itu sudah siap untuk tempur. Iya, siap gitu untuk melawan apa sih, untuk membuktikan dari bukti-buktinya gitu. Ya, dari bukti-buktinya. Barang buktinya betul. Intinya kepolisian tuh punya barang bukti juga untuk menguatkan si Peggy ini pelakunya. Iya itu. Sedangkan kuasa hukumnya Peggy juga punya bukti juga yang melemahkan BAP itu kan. BAP itu. Contoh kayak apa kata Koko, banyak status Peggy yang dihilangkan kan? Iya, informasi itu. dari kuasa hukumnya sih begitu. Betul. Untungnya bahkan katanya akunnya sempat hilang. Oh iya. Sempat hilang, pada saat ditanyakan tiba-tiba muncul lagi. Cuma statusnya udah pada hilang.
untuk menguatkan si Peggy ini, tapi ya untungnya mungkin beberapa teman netizen sudah berhasil screenshot, berhasil disimpan gitu ya, akhirnya di print out lah. Soalnya itu bisa jadi ibaratnya apa, yang menyalahgunakan wewenang ya. Kalau sampai barang bukti diotak-atik gitu Ya kan. berarti jatuhnya kan menghilangkan barang bukti Iya, kan. barang bukti. Harusnya kan ada sanksinya juga. Iya. Tuh. Para tersangka aja kalau misalkan berusaha menghilangkan barang bukti juga kan ada sanksinya. Iya. Bisa lebih berat lah istilah kasarnya, Iya, karena tidak dianggap tidak kooperatif dan mencoba menghilangkan barang bukti. Oke, seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi sekali lagi gue tekankan di sini, kita secara pribadi melihat pola-polanya yang ada, menyimpulkan bahwasannya pra-peradilan si Peggy Setiawan ini sepertinya agak berat untuk bisa membebaskan dia, sepertinya. Tapi gue berharap banget kalau perkiraan gue itu salah. Iya. Gue berharap banget perkiraan gue itu salah. Gitu loh. Kenapa gue bisa mengatakan Peggy itu berat ya? Karena ya teman-teman pasti tahu lah seberapa blundernya kasus ini, Iya. seberapa kekehnya oknum-oknum ini ingin mencari celah terus, ya kan? Dan mereka sudah sangat siap sekali bertempur lah istilahnya, bertempur di pra peradilan nanti untuk membantah bukti-bukti yang dimiliki oleh kuasa hukumnya Peggy ya. Iya. Bahwasannya Peggy tidak bersalah. Tentu mereka sudah sangat siap. Lantas apa yang mereka siapkan kan itu loh. Iya betul. Gitu kan. Pasti nggak main-main bukti-buktinya. Ya gue sih nggak berharap pada kejadian konyol ya Kang. Dalam Iya. artian saksi-saksi kayak Aep lagi, si Dede lagi tiba-tiba muncul, atau Pak RT umpamanya tiba-tiba muncul untuk ngomong kayak gitu, untuk memberikan kesaksian gitu maksudnya. Gue sih nggak berharap itu terjadi sih, karena konyol sih kalau itu. Kalau feeling gue itu bang, itu maksud gue. Konyol sih. Kenapa kalau gue bilang kuat? Kuat, polisi itu kuat. Nah, sampai sekarang kan AF, Pak RT, terus Dede. siapa Dede. Kenapa sampai sekarang nggak ada kan? Maksudnya, Disimpan dulu ya. Nah, disimpan dulu, dikip dulu. Jadi ntar nih pas pra peradilan itu bakal muncul Terus aja. gitu, lempar Nah, dulu. bakal muncul semuanya. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Keadilan dan sebenar-benarnya. Maksudnya kalau emang Peggy itu pelakunya, ya oke. Ya sudah. Proses hukum berjalan gitu kan. Tapi kalau emang bukan Peggy pelakunya, ya sudah, jangan dipaksakan juga. Iya. Intinya sih itu sih. Oke teman-teman semua, kita akan mencoba mengikuti kasus ini sampai hasil dari pra peradilan nanti. Kalau sampai nanti pra peradilan ternyata hasilnya tidak sesuai, dan artinya tidak sesuai fakta ya, apapun masalah Peggy bersalah atau tidak, nanti di pra peradilan mungkin akan dibuktikan. Iya. Intinya harus sesuai fakta. Kalau tidak sesuai fakta ya you know lah mesti ngapain. Iya. Untuk Berarti- mencari keadilan kan. Iya. Intinya gitu loh. Oke teman-teman semua, seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di hasil pra peradilan Vina dan Eki. Iya. Dadah.